Tentu cita-cita kita menjadi seorang hamba, ingin meningkatkan kualitas kehambaan kita dari tingkatan satu ke tingkatan yang lebih tinggi. Tabakan antabak, tingkat demi tingkat dalam Al-Quran itu disebutkan. Alangkah ruginya seseorang kalau hidupnya kualitas spiritualnya sama saja tahun 2023 dengan tahun 2024 ini. Lebih rugi lagi kalau tahun 2023 lebih kuat spiritualitasnya dibanding 2024. Berarti semakin menghampiri finishing kehidupannya, semakin dekat kepada iblis. Yang seharusnya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita uji kemampuan kita untuk melakukan pendakian teraki menuju Tuhan. Apakah hidup ini konstan datar, tidak ada peningkatan, datar aja melulu, dari anak-anak awam, remaja masih awam, kemudian juga menjadi pemuda awam, dewasa masih orang awam, pensiun juga sudah awam, dan terakhir dijemput Allah juga masih situasinya awam. Jadi tingkatan spiritualitas seseorang tidak diukur berdasarkan berapa kali ikut training ESQ, berapa kali umrah haji. Tapi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa yang beragama secara palsu, kamuflase, agama bohong-bohongan. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka yang tidak care terhadap anak yatim. Ma makna al-yatim? Al-yatim yakni al-inqita' 'an syai', adanya jarak, adanya keterputusan antara seseorang dengan seseorang yang lain yang paling dicintainya atau yang paling mencintainya. Boleh jadi anak kita yatim di tengah lingkungan keluarganya lengkap. Jangan-jangan kita melahirkan anak yatim. Anak-anak kita lebih dekat kepada handphonenya daripada bapak ibunya. Ibu bapaknya lebih dekat kepada handphonenya daripada anaknya sendiri. Bahkan di meja makan pun juga berhadapan-hadapan muka. Di atas kursi meja makan, tapi masing-masing pegang handphone. Yang jauh dekat, dan yang dekat itu malah menjauh. Itu yatim. Anak yang tidak pernah mendapatkan perhatian, belayan mesra daripada orang tuanya, orang yang paling seharusnya mencintainya, itu yatim. Adanya jarak antara yang seharusnya mencintai dengan yang seharusnya dicintai, itu yatim. Yatim karena ditinggal mati. Biasanya panti asuhan itu sukses menjadikannya anak-anak spiritual yang baik. Kadang-kadang yang parah, anak yatim yang masih lengkap orang tuanya, tapi memberikan kebebasan sepenuhnya anaknya berkeliaran kemana-mana dengan uang, kendaraan, tanpa pernah ada kontrol. Sekecil-kecil disekolahkan di Amerika, di Eropa. Akhirnya apa yang terjadi? Masa pubertas pancarobanya anak-anak itu digunakan sebebas-bebasnya di tempat yang bebas. Akibatnya apa? Yang lahir bukan anak soleh, tapi anak durhaka. Tidak tahu beragama Islam yang sebenarnya seperti apa. Padahal kalau dia ada yatim, orang yang beragama secara palsu ialah yang
tidak punya perhatian terhadap anak yatim. Termasuk al yatim itu ialah orang-orang yang belum punya pasangan. Mungkin di antara kita ada yang belum punya jodoh, itu yatim juga. Maka itu menjodohkan orang, mak comblang, sama pahalanya membangun masjid. Pekerjaan mulia. Karena mempertemukan secara halal orang yang mencinta dan yang dicinta. Kemudian melahirkan keturunan. Dan itu adalah pahalanya amat besar. Yatim juga adalah anak yang ditinggal mati, nggak tahu jelas orang tuanya di mana. Nah, kalau kita punya perhatian, disekolahkan mereka. Apalagi kalau kita bisa bikin panti asuhan, ditahfidkan mereka, Masya Allah, itu di samping amal jariah, juga itu adalah anak soleh, yang dua-duanya nanti itu akan membela kita di alam barzah dan di alam akhirat. Waladun salih yada'u lahu. Ya, amalu yang tahu bihi dua di situ. Anak saleh, anak-anak kita itu, Bapak Ibu, ada anak biologis, ada anak spiritual. Anak biologis, anak kandung kita sendiri. Anak spiritual, intelektual, anak yang kita besarkan, anak yang kita sekolahkan, anak yang kita beri beasiswa. Ya. Anak yang kita tahfidkan dalam satu ma'had tahfid. Ya. Anak itu nanti adalah anak spiritual kita. Kadang-kadang anak spiritual itu malah justru lebih membantu kita daripada anak biologis kita. Lihat kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran. Anak biologisnya malah justru pembangkang, menghina bapaknya, orang gila. Masa bangun perahu di puncak gunung? Orang bikin perahu itu di pantai. Ya. Tapi anak di perahunya itu adalah anak-anak spiritual. Jadi ada kalanya anak spiritual itu lebih menolong kita daripada anak biologis itu sendiri. Ini peringatan buat kita semuanya. Jangan sampai kita hanya mampu dan pintar melahirkan anak biologis, tapi tidak mampu menjadikannya sebagai anak-anak spiritual. Itu malah bisa jadi malapetaka. Auladukum fitnah, anak-anak kalian itu bisa menjadi fitnah. Ya. Rumah besar yang kita wariskan terhadapnya, perusahaan yang kita wariskan kepada mereka, malah dipakai untuk berpoya-poya, malah dipakai berjudi, dipakai berdosa maksiat. Kita yang merasakan dampak siksaannya di alam barzah. Harta yang kita wariskan kepada anak dipakai berdosa maksiat. Itu yang paling pertama merasakan siksaannya nanti adalah si pewaris harta itu. Yang kita miliki, Bapak Ibu, adalah apa yang kita belanjakan untuk akhirat. Bangun masjid, pesantren. Jangan meninggal sebelum membangun rumah akhirat dalam bentuk wakaf. Berwakaflah, walaupun selembar batu merah, walaupun selembar genteng. Dan itu langsung dilihat hasilnya. Masjid di depan rumah, masjid di kampung. Ya. Hati-hati berwakaf, bersedekah, Bapak Ibu. Karena banyak orang pintar memprovokasi emosi umat dengan cara menghimpun dana untuk umat, untuk segala macam. Padahal tidak ada hasilnya. Hasilnya adalah untuk pribadi, tidak untuk umat. Hati-hati. Berwakaflah terhadap lembaga yang bisa langsung Bapak Ibu lihat hasilnya. Mungkin bangunan masjid di dekat rumah, di kampung. Terlihat bagaimana
hasilnya bisa dilihat. Dan usahakan jangan diumumkan. Bersedekah tangan kanannya, jangan ketahuan tangan kiri. Itulah yang sampai ke akhirat. Sedekah yang dipamerkan sama dengan pembawa ember bocor. Minta pahalanya di akhirat, dijawab oleh malaikat, nih kamu bawa ember bocor. Maksudnya apa? Pahalanya nggak sampai di akhirat. Kenapa? Karena kamu sudah panjang lehernya ketika dipuji orang. Pada saat orang lain memuji Anda, sumbangannya banyak. Ketika kita menikmati pujian, maka itu ember kita mulai bocor. Semakin banyak kita memperkenalkan prestasi amal, maka semakin bocor ember itu. Tanamlah kebajikannya di bumi ketidakterkenalan jika ingin panen di akhirat. Semua kebajikan yang ditanam di bumi keterkenalan hanya akan panen di dunia, tidak panen lagi di akhirat. Kecewa kita. Belajarlah ikhlas. Tinggalkan popularitas. Keterkenalan dan popularitas itu pintu iblis yang sangat susah untuk ditutup. Belajarlah untuk meninggalkan keterkenalan. Apa artinya kita artis di bumi? Gak ada yang kenal kita di langit. Lebih baik kita tidak ada yang kenal di bumi, tapi kita menjadi selebriti langit. Semua malaikat tahu. Itu dia hamba Tuhan paling sejati. Semakin tidak terkenal kita melakukan kebajikan di bumi, maka semakin bercahaya kita di langit. Sampai para malaikat bingung. Itu ada bintang kejora di bawah. Siapa itu dan apa itu? Oh iya. Orang yang selalu menyembunyikan kebajikannya. Tidak pernah mengumumkan kebaikannya. Semua orang bingung dari mana ini. Dia tahan. Tidak ingin memperkenalkan aku loh yang membangun masjid. Inilah yang disebut dalam hadis Nabi. Membantu menyumbang tangan kanannya. Tidak ketahuan tangan kirinya. Apalagi istrinya, suaminya. Apalagi orang lain. Hanya kita dengan Allah. Lewatilah keterkenalan itu, Bapak. Tidak akan pernah naik ke langit kalau orang itu hidup dengan ria. Ria itu populer di bumi. Berat mengangkatnya ke langit. Doanya nggak pernah dikabulkan orang yang ria. Orang yang suka ria dicabut berkah wajahnya. Tidak ada berkahnya. Hanya berkah di bumi tapi tidak punya cahaya yang bisa menenteramkan orang itu nanti dari alam kubur ke alam barzah. Ketika matahari digulung, Bapak Ibu, tidak ada penerangan apapun. Satu-satunya alat penerangan kita adalah wajah-wajah yang ikhlas, air wudhu, pernah membasahi mata kaki, itulah yang nanti akan menjadi lampu senter kita semua. Tapi sepanjang itu kita tidak lakukan ria. Ria itu justru akan memadamkan lampu cahaya wajah anggota badan kita. Nanti di akhirat itu ada lampu senter yang sangat terang. Itu pertanda orang itu sudah meninggalkan keterkenalan ria. Ada orang redup-redup tuh cahayanya. Padahal konglomerat dia menyumbang banyak. Oh iya, karena dia suka pamer. Diumumkan tuh. Belajarlah tanpa nama, Bapak Ibu. Kita tuh biasanya tanpa nama kalau uang recehan. Tapi kalau uang gede, kartu nama. Ya. Alladzina ma'an salati